Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, gimana? Kalau tubuh kita sebenarnya sudah bermasalah, tapi kita nggak merasakan apa-apa. Apa itu berarti aman? Atau justru sebaliknya? Narasumber kita hari ini, Bapak Agung, sudah menyimpan diabetes sejak usia 30 tahun. Tapi hidupnya biasa, makan sesukanya, porsi semaunya. Aduh Pak, sampai sekarang angka tensi, kolesterol, asam urat, gula darah, ini semuanya masih tinggi. Harusnya cita-cita dong yang tinggi. Di titik ini masalahnya bukan lagi soal nggak tahu, tapi ngerasa masih punya waktu. Ngerasa semuanya masih bisa nanti. Akhirnya komplikasi menanti. Pak, Bu, saya cuma ngingetin, tubuh itu nggak selalu berteriak dengan rasa sakit. Kadang dia muncul tanpa tanda-tanda yang kita nggak tahu. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Mas Tommy Cokro. Anda kembali menyaksikan kami di Go Healthy dan juga thank you tadi rekan saya Rahman Afri telah menyampaikan yang harus menjadi pengingat bagi kita semua, yaitu tubuh yang terlihat baik-baik saja tahu-tahu ada diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi dan satu lagi diabaikan. Jadi ini harus hati-hati sekali lagi. Jadi hari ini pas sekali akan kita bahas di sini bersama para praktisi kesehatan, yaitu ada Mbak Anita, ada juga Mas Yohanes dan juga narasumber yang datang mau cerita dan juga mau mendapatkan solusi atas masalah hipertensi dan juga diabetesnya. Tentu mendapatkan solusi dan info sehat agar tidak terjadi komplikasi dan hidup dapat sehat selalu. Tapi sebelumnya, yuk kita saksikan info sehat. Yuk kita mulai dari sini, dari info sehat. Dan episode kali ini, info sehat akan membahas 1 dari 3 diabetesi beresiko mengalami kebutaan. Kenapa? Yuk langsung tanyakan ke Mas Yohanes. Mas Yo. Ya. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang diabetes, ini adalah suatu penyakit yang bisa menimbulkan komplikasi. Dan komplikasi yang terjadi itu tidak hanya pada organ dalam tubuh kita saja, tetapi di mata pun bisa menyebabkan suatu komplikasi hingga mengalami kebutaan. Apa sih yang terjadi ketika orang dengan diabetes kadar gulanya tidak terkontrol? Yaitu gangguan pada pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah itu akan lebih lambat jalannya, di mana darah itu menjadi lebih kental. Hasilnya adalah suplai oksigen, suplai nutrisi itu tidak bisa tersampaikan ke organ mata. Bisa terjadi gangguan misalnya pada retina, yaitu bagian belakang yang tugasnya adalah menangkap cahaya yang kita lihat. Nah, ketika terjadi gangguan pada retina ini menyebabkan seseorang itu pandangannya jadi kabur, kemudian penurunan tajam penglihatan, bisa juga terlihat seperti bayangan hitam seperti itu pemirsa. Jadi kalau kita berbicara dampak buruk dari diabetes itu pada dasarnya seluruh tubuh pun bisa terkena. Tetapi kalau dampaknya pada mata itu bisa mengganggu penglihatan yang akan menurunkan produktivitas. Jadi jangan sampai komplikasi terjadi pada Anda. Oleh karena itu kendalikan gula darah Anda dengan menerapkan pola hidup sehat sehingga komplikasi tidak terjadi, salah satunya komplikasi pada mata. Oke, terima kasih Mas Yo atas info sehatnya dan tentu ini nyambung ya dengan apa yang kita bahas kali ini. Di episode kali ini sudah kehadiran tamu kami yaitu Pak Agung Pribadi. Selamat datang Pak Agung. Terima kasih, selamat datang. Oke Pak Agung, pokoknya ini kan pasti nyambung ya dengan cerita Pak Agung ya. Iya.
Apalagi tadi kaitannya dengan penglihatan. Iya. Dan ini juga, ini sedikit aja kita teaserin dulu di awal ya, bahwa Pak Agung juga mengalami Saya mengalami juga diabetesnya ya, dan kemudian mata kabur. Mata kabur, kadang-kadang Ya. double gitu melihat cahaya ya. Betul. Oke, nah aku boleh tahu kesibukan Pak Agung sekarang apa? Sekarang saya banyak ya senang-senang aja. Menikmati Nyanyi-nyanyi, hidup, menikmati nyanyi. hidup karena usia ya. Nah, masalah kesehatannya mungkin dari Pak Agung dulu nih. Cerita boleh, apa sih yang menjadi keluhan terutama dari data-data yang sudah didapatkan oleh Pak Agung sampai saat ini? Oke, gula darah saya itu hampir 500 ya waktu itu pemeriksaannya dan dinyatakan penderita diabetes. Waktu itu saya ada peningkatan berat badan yang biasanya 65 naik menjadi 82 dan saat itu terasa di badan itu tidak nyaman. Kemudian sering buang air kecil, kemudian Berapa kali Pak, mohon maaf? oh bisa 10 kali dalam semalam. Semalam 10 kali. Semalam 10 Tidur kali. terganggu jadinya. Tidur terganggu, pola makan terganggu, jadi semuanya serba terganggu. Mohon maaf Pak, sebelum berlanjut. Tadi ketahuan gula darah 500 sekian. Itu Ya. pertama kali atau Itu sebelumnya udah pertama pernah kali. Sebelumnya nggak pernah ketahuan? Sebelumnya tidak pernah ketahuan. Kenapa nggak pernah dicek? Karena nggak pernah. Merasa Sehat-sehat nyaman-nyaman aja ya. aja, sehat-sehat saja. Abai deh dengan kesehatan, ya. Setelah diperiksa 500 baru tahu, baru terasa. Ada hasil pemeriksaan lain nggak Pak yang memang Bapak alami itu hasilnya tinggi-tinggi semua seperti tensi, kolesterol, asam urat gitu, Pak? Ya pada saat pemeriksaan pertama Ya. di usia 45 tahun itu memang semua tinggi. Berapa tensinya Pak? Tensinya kalau tensi sedikit normal ya, 130. Udah di atas itu ya Pak? 90. Ya. Tapi kolesterolnya yang tinggi. Berapa Pak kolesterol? Kolesterolnya sampai 280. Asam uratnya? Asam urat, wah saya tidak tahu itu mungkin 8 atau 9. Baik. Berarti semuanya tinggi ya Pak ya Tinggi pada saat semua, itu ya? nggak ada yang rendah. Nah, keluhan-keluhannya Bapak sendiri pada saat itu bagaimana Pak? Saya tidak Beraktivitas? merasa bahwa itu saya rasakan efeknya apa, tapi biasa aja. Biasa aja. Ya padahal tinggi. Oke. Jadi kayaknya saya cuekin aja penyakit. Karena masih bisa beraktivitas normal begitu ya, Mbak Mas ya. Iya. Iya. Bapak sendiri dalam 1 bulan terakhir nih ya, tadi aja Bapak sudah mengatakan bahwa sudah terjadi penurunan penglihatan. Itu kan berarti efek dari gulanya juga udah mengarah ke mata. Nah kalau kesemutan-kesemutan di ujung-ujung jari Bapak rasakan nggak Pak? Ya, yang saya rasakan lebih banyak ke kaki ya. Kaki? Ke kaki. Ya, kaki kanan, kaki kiri. Ganti-gantian Oke. gitu ya. Ya, ganti-gantian, kebas, kesemutan. Iya, iya. Bapak sekarang minum obat rutin atau tidak? Nah, ini. Nah ini apa nih Pak? Kalau itu kita nggak bisa bantuin Pak, Ya. ini mesti Bapak nih. Umumnya sering abai kan Sering seperti abai, itu. Tapi itu memang itu memang jelek sekali kalau Ya, mengabaikan berarti kesehatan. obat-obatan yang diresepkan dokter tidak Bapak konsumsi dengan rutin ya Pak ya? Betul. Atau tidak konsumsi sama sekali bahkan. Ya, kadang mengkonsumsi. Oke, Kak, Berarti belum terlihat tertib, ya. ya, Betul. terlihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum pengambilan gambar nih Pak. Tensi Bapak itu di 149/80. Ini tinggi ya Pak Masih ya. tinggi nih, Pak. Kemudian yang kedua asam urat Bapak 7,8. Gula darah sewaktu Bapak di 429 Pak. Nggak salah itu Nah Pak. harusnya itu di bawah 200 Pak untuk gula darah sewaktu. Iya. Dan yang terakhir adalah nilai kolesterol Bapak di 287. Normalnya kolesterol harus di bawah 200. Jadi seempat-empatnya ini tinggi semua nih Pak. Dan empat-empatnya ini merupakan faktor resiko terjadinya komplikasi. Jadi kalau Bapak tidak bisa mengendalikan dari hasil pemeriksaan ini, siap-siap Pak, komplikasi bisa terjadi. Jadi obat-obatan itu harus tetap dikonsumsi dan menerapkan pola hidup sehat Pak. Pola hidup sehat wajib ditegakkan. Makan dijaga nggak? Gula, garam, gorengan mesti dikurangi. Oke, Ya, itu dia. Olahraga ada? ada. Olahraga berapa kali Pak seminggu? Seminggu minimal 3 kali. Good, apa aja itu? Jalan kaki saja. Jalan kaki. Sekalinya berapa menit? Tidak tentu, minimal 10 menit. Minimal 10 menit. Boleh ditambah perlahan-lahan Pak, start low, go slow sampai 30 menit minimalnya. Iya. 150 menit per minggu. Artinya 5 kali. Lalu yang ketiga tidur.
Tidur tadi masih jadi masalah ya? Masih. Kenapa Pak? Ya karena sering buang air kecil. Betul, ya jadi kayak lingkaran setan ya. Ya. Diabetes makin tinggi tidur, Ya. terganggu makin tinggi lagi Pak kalau kurang tidur. Stres? Stres tidak terlalu. Udah enjoy sekarang. Ya. Merokok udah stop? Merokok sudah stop. Minum alkohol? Sudah stop. Sudah stop. Baik, Pak ada tambahan teknologi yang bisa Bapak masukkan ke dalam pola hidup sehat Bapak. Ya selain tadi kontrol rutin ke dokter, minum obat, jangan abai lagi dengan kesehatan agar tidak bertambah buruk. Teknologi laser ini termasuk teknologi yang praktis dan portable yang bisa Bapak tambahkan. Dipakai di pergelangan tangan kiri pemirsa, teknologi laser ini menggabungkan ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Kedokteran timurnya di pergelangan tangan kiri ini ada titik-titik akupuntur Pak. Untuk menjaga kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Titik akupuntur untuk kesehatan jantung namanya HT, heart, sekitar jantung PC, perikardium dan paru-paru LU. Biasanya distimulus dengan jarum akupuntur atau akupressure dari ilmu kedokteran timur, traditional Chinese medicine. Sekarang distimulus oleh teknologi laser berintensitas rendah dari kedokteran barat. Jadi ini merupakan perpaduan nih Pak. Bapak tadi nilai rapotnya merah semua. Yang pertama darah tinggi, hipertensi. Nah dengan dipakainya teknologi laser di pergelangan tangan kiri, ini teknologi laser, sinar laser yang akan masuk ke dalam lapisan kulit kita hingga yang terdalam, sampailah di dinding dalam pembuluh darah namanya endotel. Nah di sana teknologi laser akan meningkatkan produksi senyawa yang namanya NO atau nitric oxide yang fungsinya melebarkan dinding dalam pembuluh darah dan melenturkannya sehingga tidak terjadi penyempitan dan penyumbatan seperti yang Bapak sudah alami di pembuluh darah jantung Bapak nih, jadi serangan jantung. Saat produksi senyawa NO ini ditingkatkan, yang mana biasanya berkurang karena faktor usia atau pola hidup yang tidak sehat, aliran darah menjadi lancar kembali ke organ-organ vital kita seperti otak, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan lancarnya aliran darah, kualitas darah dan pembuluh darah juga meningkat, organ-organ kita juga berfungsi secara optimal. Kemudian Pak Agung dan pemirsa di rumah, teknologi laser ini dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, kolesterol, asam urat. Karena ketika tadi diproduksi nitric oxide ini akan dibawa ke seluruh pembuluh darah sampai ke bagian sel Pak. Bagian sel yang bertugas sebagai kompor energi yaitu mitokondria. Jadi ketika mitokondria itu bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Jadi ketika Pak Agung dan pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser, gula darah, kolesterol, asam uratnya dibantu dikendalikan, energinya ditingkatkan. Nah, energi ini yang diperlukan pada pasien diabetes untuk melakukan olahraga, Pak, untuk melakukan aktivitas sehari-hari supaya kadar gula darah ini dibantu lagi untuk dikendalikan dan komplikasi dapat dihindari. Selain itu, teknologi laser yang di pergelangan tangan sebelah kiri wajib digunakan bersamaan yang di hidung atau intranasal. Pak Agung kan sudah senior nih Pak ya? Iya. Udah 60 tahun ke atas, yang dikhawatirkan adalah gangguan pada fungsi kognitif atau memori, yaitu pikun. Jadi dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Kemudian dapat membantu menguraikan gumpalan-gumpalan yang terjadi pada pembuluh darah di area kepala. Sehingga fungsi otaknya akan lebih optimal, dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat mencegah terjadinya stroke atau stroke berulang. Kemudian membantu pemulihan pasca stroke, mengoptimalkan penglihatan dan pendengaran karena pembuluh darah yang ada di area mata dan telinga dilancarkan. Pada pasien diabetes, hati-hati, resiko terjadinya gangguan pada mata ini meningkat ketika gula darahnya tidak terkendali. Jadi Pak Agung dan pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Yuk, saatnya untuk mengeksekusi, take action. Jangan tunda-tunda biar sehat sampai lansia. Kita prioritaskan untuk punya alat kesehatan
Akulaser agar Anda sekeluarga lebih sehat. Akulaser adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga penyakit-penyakit lainnya dan komplikasi lainnya. Dan pemesanan Akulaser hanya di Gogomall melalui nomor yang ada di layar Anda dan nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung nih pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 per harinya. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar pemirsa tidak perlu menunda-nunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Akulaser. Anda juga bisa mendapatkan Akulaser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami nanti akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat, ini hanya ada di Gogomall. Tidak ada di lokasi lain, hanya ada di Gogomall karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun juga dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harus waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji, ada hal penting yang perlu diperhatikan nih. Ibadah haji bukan hanya kesiapan secara hati, tapi juga butuh fisik yang kuat dan juga bugar. Jadi pastikan nih, kondisi kesehatan tidak menghambat keberangkatan Anda untuk menunaikan ibadah haji. Seperti risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi Anda perlu mempersiapkan diri dengan pola hidup yang sehat dan asupan gizi yang baik. Salah satu solusinya dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan dan juga gunakan teknologi laser. Tubuh sehat, ibadah lancar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Tadi info sudah kami mulai di segmen awal dan sekarang waktunya untuk solusi sehat, yaitu tentang berhenti merokok dapat membantu metabolisme tubuh. Nah, lengkapnya seperti apa? Yuk, sudah ada Mbak Anita. Silakan Mbak Anita. Pemirsa, mengapa sebenarnya berhenti merokok bisa menjadi solusi sehat dan menjadi intervensi medis paling efektif untuk urusan gangguan metabolisme? Nikotin dan ribuan zat toksik yang terdapat dalam rokok ini bisa mengganggu metabolisme gula sehingga meningkatkan resistensi insulin, pemirsa. Suatu kondisi yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 yang resikonya akan meningkat 30-40% dengan merokok. Selain itu, rokok juga mengganggu profil lipid atau metabolisme kolesterol karena dia menurunkan jumlah kolesterol baik atau HDL dan meningkatkan oksidasi kolesterol jahat atau LDL sehingga menyebabkan aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah yang bisa berujung pada komplikasi.
Tidak cuma gula darah dan kolesterol, rokok juga mengganggu metabolisme asam urat melalui gangguan fungsi ginjal dan peningkatan peradangan sistemik yang bisa berujung pada meningkatnya resiko terkena gout dan juga asam urat yang tinggi. Nah, jadi pemirsa, kabar gembiranya, berhenti merokok selama 8 minggu sudah bisa mengurangi keadaan resistensi insulin yang menyebabkan diabetes dan mengakibatkan metabolisme kolesterol dan asam urat menjadi lebih stabil dan meningkatkan sirkulasi darah secara keseluruhan. Jadi pemirsa, berhenti merokok adalah solusi sehat dan intervensi medis paling efektif untuk memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Terima kasih solusi sehatnya Mbak Anita. Ini kabar baik untuk kita semua terutama ya bagi yang sudah sadar diri berhenti merokok. Nah, kenapa ini diungkap di sini? Tentu karena ini juga nyambung ya dengan apa yang diceritakan oleh Pak Agung di sini. Dulu Pak Agung punya kebiasaan itu ya sebelumnya ya. Dan baru berhenti sekitar 6 bulan berarti ya. Betul. Kalau boleh tahu nih kita mundur ke belakang pada saat Pak Agung masih ya sukanya merokok gitu ya. Sehari itu habis berapa? Waduh, bisa jadi 5 bungkus. 5 bungkus sehari? 5 bungkus, dari Oke. pagi sampai malam itu 5 bungkus. Soal pola makan itu seperti apa Pak? Pola makan ini terlalu Apa aja? dijaga ya. Terus manis-manis suka nggak? Manis-manis itu, ya Apa? karena orang Jawa itu biasanya kan kebiasaannya pagi minum teh manis. Itu dia, teh Itu. manis. Berapa gelas sehari nggak? Ya 1 gelas, malam 1 gelas menjelang tidur. 2 jadinya. Ini belum termasuk tadi minuman-minuman kemasan juga Bapak suka kan dulu iya. ya? Jadi gairah seks menurun, kemudian vitalitas menurun, Ya. hormon jadi berantakan. Itu masalah besar untuk Bapak nggak? Ya masalah lah, orang kita juga. Pada pria itu ini sumber masalah ya Pak ya, kalau misalkan terganggu nih ya masalah vitalitasnya Pak Ya, ya. betul. Karena pada orang dengan diabetes yang kadar gulanya tidak terkendali, tidak dikontrol dengan baik, ini kan pembuluh darahnya terganggu nih Pak. Salah satunya pembuluh darah yang ke area organ tersebut. Betul. Nah, karena terganggu ini menyebabkan suplai oksigen, suplai nutrisinya tidak tersampaikan dan ini macet-macet Pak ke arah sana, makanya tidak bisa maksimal. Obat dan saran dari dokter tetap harus dilakukan. Tetap harus diminum, tetap harus cek rutin ke dokter. Ya. Oke. Tapi Pak, ini meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah yang membawa obat tersebut. Kalau Bapak aliran darah, kualitas darah dan pembuluh darahnya baik, obat jadi bisa bekerja lebih optimal. Kalau sudah optimal, badan sudah jadi baik, semuanya mulai terkontrol, otomatis dosisnya bisa dikurangi. Bahkan bisa diberhentikan. Tapi yang menilai tetap harus dokter. Ini juga dipakainya nggak terus-terusan tiap hari. Sepanjang hari. Dipakainya cuma 1 jam di pagi hari dan di malam hari. Ya Pak, 15 menit dulu, lama-lama meningkat 30, 45 dan 1 jam 60 menit sepagi hari dan malam hari. Mengapa mesti 2 kali? Bapak urusannya tadi ada gangguan tidur. Susah tidurnya ini Pak, karena kadang-kadang seiring usia kadar hormon tidur kita namanya melatonin itu menurun. Nah jadi kalau dipakai malam hari kadar hormon melatonin atau hormon tidur kita meningkat, jadinya Bapak lebih mudah masuk ke fase deep sleep, tidur nyenyak. Nah ini fase yang paling penting untuk pemulihan sel-sel tubuh kita. Recovery sel, proses metabolisme gula, asam urat, kolesterol, pengaturan hormon tadi untuk vitalitas Bapak. Ini harus ditunjang dengan deep sleep, tidur dalam. Saat dipakai pagi atau siang hari, teknologi laser ini akan bisa meningkatkan hormon serotonin atau mood stabilizer Bapak. Yang membuat Bapak jadi berenergi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi diharapkan dengan dipakai 2 kali rutin setiap hari, ini akan bisa membuat sirkulasi darah Bapak lancar, tidurnya lebih berkualitas, tubuhnya lebih berenergi, bahkan bisa menjaga kesehatan tulang. Jadi pemirsa dan juga Bapak tambahkan nih teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda 2 kali sehari secara rutin agar tadi tidur dalamnya dapat, energinya dapat sehingga kualitas hidup Bapak dan pemirsa terus meningkat. Nah, oleh karena itu selain olahraganya harus dioptimalkan kembali, nanti Pak Agung dan pemirsa bisa menambahkan teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation itu digunakannya pada otot-otot Pak, misalkan pada betis, pada paha, pada lengan. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulus ke otot supaya otot itu bekerja secara pasif. Selain itu juga memberikan stimulus ke saraf di otak.
mengetahui bahwa otot itu masih bisa bergerak, kemudian dapat meningkatkan dari fungsi otak yang berfungsi untuk motorik. Jadi ketika otot itu bergerak, maka otot itu tidak mengecil. Fungsi dari otot selain untuk menyokong rangka tubuh, juga untuk penyerapan gula dan kolesterol. Jadi ketika Pak Agung pemirsa di rumah melakukan olahraga, ditambahkan dengan NMAS, maka otot itu akan lebih aktif lagi bekerja sehingga penyerapan gula dan kolesterol akan lebih optimal. Jadi untuk pemirsa di rumah, apalagi yang belum sakit nih, ayo gunakan teknologi laser sebagai bentuk preventif atau pencegahan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, sehingga tensi, kolesterol, gula darah, asam urat terkendali, dan komplikasi dapat terhindari. Jangan tunggu nanti-nanti, take action sekarang juga. Oke, Mas Yo dan juga Mbak Anita, thank you. Nah, bagaimana nih Pak Agung? Sudah jelas belum penjelasan dari kedua praktisi kesehatan kita kali ini? Ya, sudah. Terima kasih masukannya. Dengan senang hati, Pak. Ya, Mbak Anita, Mas Yohanes. Sudah siap belum mengubah menjadi pola hidup yang lebih sehat lagi? Insya Allah. Bisa ya? Siap. Ya. Oke, dan siapkah menggunakan teknologi laser? Siap sekali. Oke, tepuk tangan. Dan pemirsa, cerita hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun juga. Maka gunakan Aku Laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang telah hadir selama lebih dari 10 tahun. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung nih pemirsa, Anda cukup menyisihkan kurang dari Rp20.000 per harinya, dan Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini agar pemirsa tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Anda juga bisa dapatkan Aku Laser secara langsung, yaitu dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda, dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat ya, tidak ada di lokasi lain, hanya ada di Gogomol. Gogomol tidak membuka cabang dimanapun juga dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada dengan promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan kami di episode kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Diingat ya pemirsa bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu. Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau Aku Laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.